Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Oke, kembali kita bergabung dengan Bung Rocky Gerung dan Bung Zulfikar Amir. Bung Rocky, evaluasi Anda untuk perdana ini tadi, debat perdana tadi. Penyampaian visi misi ya, belum debatnya ya. Iya, itu dari segi penampilan ada vibrasi pada Amin, ada vibrasi pada Mahfud, tapi datar pada Gibran dan agak tegang. Jadi terlihat bahwa dia menghafal, berupaya untuk recollecting the ideas and data di situ kan. Jadi karena nggak luas itu kan. Jadi berupaya untuk memastikan 4 menit itu seluruh pelajaran tadi siang itu masih ada di kepala sebagai hafalan itu soalnya. Dan kesan saya terlalu banyak data disebutkan di situ. Padahal ini soal visi itu. Apa ide di balik data itu? Saya kasih contoh misalnya. Gibran mengatakan ekonomi akan dia tumbuhkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan 9 juta lapangan kerja. Justru lebih buruk dari bapaknya. Bapaknya janji 10 juta. Ngapain turunin 9 juta? Itu soalnya kan. Dan kalau kita belajar sedikit ekonomi, itu juga nggak masuk akal. 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan 400.000 lapangan kerja. Sekarang penganggur Indonesia itu ada 60 juta. Jadi mesti ada kira-kira 30% growth. Itu nggak mungkin kan. Kalau 5% aja pertumbuhan yang dia bilang tadi, oke, kita pastikan stabil 5%. Itu 5 kali 400.000, cuma 2 juta yang bisa diserap. Jadi dari segi logika ilmu ekonomi itu udah gagal itu. Lalu apalagi itu yang lebih penting sebetulnya. Yang lain ada ya itu soal Gini ratio dan itu juga salah. Gini ratio kita itu dihitung berdasarkan expenditure, bukan berdasarkan pemasukan. Saya kasih ilustrasi cepat-cepat ya. Kalau di ruangan ini ada tukang survei datang, ahli statistik. Dia tanya pada saya, Pak Rocky, berapa pengeluaranmu sehari? Saya bilang 10.000. Karena saya cuma makan pisang Ambon. Karena untuk naik gunung saya hanya perlu 10.000 rupiah dapat 2 pisang Ambon. Di dalamnya udah ada karbohidrat, ada nutrisi, ada vitamin, dan ada cairan. Cukup itu. Lalu dia datang tanya pada seorang yang mungkin lagi lewat di gedung ini, seorang pengusaha nikel. Berapa pengeluaranmu? Si pengusaha bilang juga 10.000. Karena dia cuma makan vitamin. Dokter bilang makan vitamin aja, Anda banyak penyakit. Kira-kira begitu. Maka pengeluarannya 10.000. Lalu bertemu dengan relawan Anies, seorang mahasiswa. Berapa pengeluaranmu? Mahasiswa bilang 10.000 juga. Lalu kenapa cuma 10.000? Karena pagi-pagi dia makan Indomie 2 bungkus sekaligus, 5.000 tuh. Sisanya 5.000 dia beli Promah untuk nahan sakit mah, nggak makan siang dan makan malam. Keluar di berita, Gini rasio kita 0. Saya 10.000 pengeluarannya, si pengusaha nikel 10.000, mahasiswa 10.000. Jadi tidak ada disparitas, alias 0, sempurna pemerataan. Karena yang dihitung expenditure bukan kantong saya, pasti kantong saya sedikit di atas si mahasiswa dan seluruh kantong kita di sini digabung ada apa-apanya sama si pengusaha nikel. Begitu cara statistik berbohong. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa ya Gini rasio itu adalah tipuan statistik sebetulnya. Yang lain oke, itu gampang lah. Cak Imin dia datang dengan ide bahwa ya apa istilahnya tadi ya kepretan pakai selepetan. Jadi itu khas. Jadi kita bilang ya Cak Imin memang begitu bercandanya di dalam lingkungan PMII atau Nahdlatul Ulama. Tetapi kita mau tunggu sebetulnya apa yang dia maksud dengan cap yang mau diselepet siapa itu kan. Itu apa mau selepet ke ya itu yang Jokowi dia mau selepet itu mesti lebih tegas itu. Lalu Pak Mahfud seperti biasa itu dia terangkan bahwa korupsi mesti dibatalkan, korupsi mesti iya, tetapi di kita hari ini bukan di kita, di era Pak Jokowi selama 9 tahun indeks korupsi kita itu 35 nilainya. Artinya dari 100 orang hanya 35 yang jujur. Itu cara bacanya tuh. Sementara di Finlandia 98 semuanya orang jujur itu. Nah, kalau ketidakjujuran ada di zaman Pak Jokowi dan Mahfud ada di situ, ya Mahfud bagian dari yang membenarkan ketidakjujuran. Kan that's the logic gitu kan.
Karena seluruh kebijakan itu kan disidangkan di kabinet. Bagaimana mengatasi korupsi? Tentu mesti ada poin dari Mahfud. Jadi Mahfud jangan berkeluh kesah tentang hal yang tidak biasa diperbaiki. Oke, tadi itu Gibran atau Pak Jokowi ya? Kok saya tadi bayangan saya Pak Jokowi yang bicara tadi. Ya sebetulnya itu ada teleprompter di depan dan dia hanya ikuti cara Pak Jokowi membuka mulut. Oke. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga kandidat calon wakil presiden dan yang baru saja menyelesaikan presentasinya. Sekarang saya minta Anda menyimak ini tanggapan dari Bung Zulfikar Amir. Ini ya untuk bagaimana penilaiannya, Bung Zulfikar? Oke, jadi saya mau mengomentarin pertunjukan yang diberikan oleh Gibran ya. Saya yakin malam ini Pak Jokowi itu bangga sekali. Ya, bangga bukan karena pertunjukannya Gibran, tetapi karena dia sepertinya sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapat 3 periode gitu ya. Jadi apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Gibran itu 100% duplikat dari Pak Jokowi. Kata-katanya, cara dia menjawab, angka-angkanya yang semuanya kita tahu itu adalah kebalikan dari fakta yang sebenarnya gitu. Khususnya ketika dia mengangkat proyek IKN, ya kan? Nah, saya nggak tahu kenapa dia langsung ke proyek IKN karena sebenarnya temanya ini tentang investasi kan. Dan mungkin dia udah tergesa-gesa, dia sudah terlalu bernafsu untuk mengangkat isu ini karena dia yakin dia bisa mengalahkan Gus Imin dan Prof Mahfud gitu. Kebetulan saya paham sekali dengan apa yang terjadi dengan IKN. Proyek IKN ini adalah sebuah proyek yang kemungkinan besar akan membawa bencana urban di Indonesia. Dan Pak Jokowi itu semakin hari semakin gelisah karena begitu banyak opini yang muncul di masyarakat yang bertentangan dengan keinginan dia untuk menyelesaikan proyek IKN. Masyarakat sudah mulai sadar bahwa yang namanya proyek IKN itu tidak akan menyelesaikan masalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya kan? Dan itu yang sebenarnya langsung diangkat tadi oleh Gus Imin, di mana dia mengatakan bahwa skala prioritas yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat ini itu tidak ada basis logikanya, ya kan? Dan ketika dia memberi prioritas yang begitu besar untuk sebuah proyek membangun istana, di mana ada puluhan juta rakyat Indonesia yang masih kesulitan untuk mendapatkan pangan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan, itu akhirnya dikorbankan demi sebuah ambisi pribadi gitu. Jadi menurut saya seluruh proses pemilu, khususnya debat cawapres malam ini, itu adalah sebuah pertaruhan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana dia ingin supaya egonya dia itu terpenuhi. Sementara ada puluhan juta atau bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia harus menjadi korban dari situ gitu. Dan itu yang poin yang penting yang diangkat oleh Gus Imin mengenai skala prioritas dan logika yang timpang dari cara berpikir pemerintah Joko Widodo yang ingin dilanjutkan oleh Gibran gitu. Oke, terima kasih Bung Zulfikar. Bung Rocky, silakan tambahkan. Oke, saya ambil bagian yang agak akademis itu. Tadi Pak Mahfud ditanya soal masa depan digital economy itu. Tapi dia justru lihat bagian buruknya, pinjol misalnya. Lalu dia akan atasi itu. Lalu pinjol itu justru memanfaatkan digital economy karena dia susah pergi ke bank, kan itu masalahnya tuh.
Orang pinjol itu karena dia nggak punya pendapatan yang cukup. Jadi kalau dia nggak pakai digital ekonomi, dia pasti mencuri juga. Atau ini dipakai buat judi. Lah kalau nggak ada digital, orang akan berjudi pakai gaplek juga, itu soalnya. Jadi Mahfud juga nggak ngerti bahwa yang dimaksud adalah masa depan dari digital ekonomi, bukan eksesnya. Eksesnya disebabkan oleh Jokowi. Kan karena orang miskin maka dia pinjol. Karena orang nggak punya pendapatan maka dia judi pakai pinjol, pakai online. Itu soalnya tuh. Jadi dia nggak ngerti tuh. Mahfud banyak hal yang Mahfud juga nggak ngerti. Soal Gibran, tadi ditanya bagaimana memastikan investor masuk tuh. Kata Gibran, kita naikkan ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Lo justru itu masalahnya. Kan masalahnya ICOR-nya rendah. Bagaimana cara memasukkan investor naikkan ICOR? Lo ICOR itu naik ketika investor masuk. Kan itu prinsip. Ini kan pelajaran pertama ilmu ekonomi itu. Untuk menghasilkan satu unit output, berapa kapital mesti disuntikkan. Kapital datang dari luar. Jadi nggak ngerti juga konsep ini. Bahayanya kalau hanya menghafal itu. Dasar-dasar akademis nggak dikuasai itu. Yang terakhir soal apa tadi ya? IKN. Ya soal IKN. Yang saling menanyakan kepada Pak Caimin dan juga Pak Mahfud. Ya pada akhirnya kita bicara IKN dalam perbandingan. IKN itu mau diaktifkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Oke, bagus. Tapi di dalam perhitungan. Ya, silakan. Kita potong dulu ya, Bung Rocky ya. Pak Kita kembali.